Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Idi Pustaka Setiawan. Kali ini kita mau berdiskusi ya tentang kehamilan dengan perdarahan. Saya akan menjelaskan di semua trimester, baik trimester 1, 2 maupun 3. Saya akan share screen dulu. Oke ya, semoga ini bisa terlihat ya. Jadi ini kehamilan dengan perdarahan, baik di trimester 1, 2 maupun 3. Ya, saya ada ilustrasi kasus seorang wanita 20 tahun datang dengan keluhan perdarahan dari jalan lahir, di luar siklus menstruasinya. Nah, dari data tersebut di atas, pemeriksaan apa yang Anda butuhkan untuk membantu penegakan diagnosis? Jadi, tentu ini datanya masih kurang ya. Jadi data-data ini harus dilengkapi. Kenapa dia ada perdarahan di luar siklus menstruasinya. Nah, untuk menghadapi kasus seperti ini, kita jangan lupa untuk selalu cross check algoritmanya ya untuk penanganan kasus perdarahan. Ya, wanita dengan perdarahan vagina tentu kita harus cross check usianya dulu. Ya, usianya apakah dia termasuk menopause, sudah menopause atau belum ya. Nah, kalau misalnya katakanlah dia sudah menopause ya, sudah tidak menstruasi, kemudian masih mengalami perdarahan vagina, ini tentu namanya AUB. AUB ini disebut juga sebagai abnormal uterine bleeding, ya, perdarahan rahim atau uterus yang abnormal. Tapi kalau dia tidak menopause, dia masih di usia reproduktif, dia masih bisa menstruasi ya tiap bulan begitu ya. Kita harus pastikan dia ini hamil atau tidak gitu ya. Nah, wanita perdarahan vagina tidak menopause, ini hamil atau tidak. Nah, jika tidak hamil, maka ini disebut AUB juga ya, abnormal uterine bleeding. Nah, nanti kita mengikuti algoritma dari AUB itu sendiri ya. Nah, tapi kalau hamil, kita tentukan ini trimester berapa atau usia kehamilan berapa, gitu ya. Jadi, kalau memang sudah tertegak itu, kita harus tahu mens terakhirnya kapan, hari pertama mens terakhir atau HPMT-nya kapan. Sehingga kita akan mengetahui dia usia kehamilan berapa, dia trimester berapa. Nah, berikutnya kita harus tahu hamil dengan perdarahan. Tentu kalau misalnya, dia hamil ya dengan perdarahan, maka beberapa diagnosis banding atau kemungkinan-kemungkinan yang ada adalah seperti ini ya. Jika perdarahan itu di usia kehamilan kurang dari 22 minggu, maka kemungkinannya adalah abortus, yang kedua mola hidatidosa atau hamil anggur, yang ketiga kehamilan ektopik terganggu ya. Namun jika perdarahan itu di usia kehamilan lebih dari 22 minggu, maka beberapa diagnosis bandingnya adalah 1 plasenta previa, 2 solusio plasenta, 3 gangguan pembekuan darah, 4 ruptur uteri, atau persalinan yang preterm atau yang prematur begitu ya. Ya, jadi ini harus hafal dulu ya. Jadi harus dihafalkan perdarahan-perdarahan baik di trimester 1, 2 maupun 3 ya. Di atas 22 itu masuknya di trimester 2 dan trimester 3. Nah, sekarang kita akan lebih fokus perdarahan di usia kehamilan kurang dari 22 minggu, yaitu ada 3 tadi ya. 1 abortus, 2 mola hidatidosa, 3 kehamilan ektopik terganggu. Jadi kemungkinan-kemungkinannya akan seperti itu. Kita bahas yang pertama dulu. Bagaimana cara membedakannya? Ya, kita bahas ya. Nah, kita cek ini, saya mempunyai tabel seperti ini ya. Saya mempunyai tabel seperti ini, ada keluhan, keadaan umum, tekanan darah, nadi, TFU, nyeri goyang serviks, USG, lab spesifik, dan manajemen. Antara A, B, maupun C ya, saya punya tabel ini. Nah, kalau misalnya kita buka satu persatu, nah keluhan ya, yang A ini flek, dia flek ada nyeri panggul ya, kemudian yang B ini flek ya, yang C juga flek.
ada nyeri panggul. Tentu ini masih belum bisa membedakan ini kalau misalnya masih sama-sama seperti ini ya, masih samar gitu ya. Kita cross check lagi. Pada umumnya yang A ini tidak pucat ya. Yang B juga tidak pucat, tapi ada mual muntah yang berlebihan ya. Yang C ada pucat bahkan bisa sampai pingsan ya. Tekanan darah dalam batas normal yang A, yang B dalam batas normal, yang C ini bisa turun tekanan darahnya ya. Yang nadinya yang A dalam batas normal sampai takikardi, yang B takikardi, yang C juga takikardi. TFU tinggi fundus uteri, yang A sesuai usia kehamilan, yang B lebih besar dari usia kehamilan, yang C tidak bisa ditentukan. Ya, nyeri goyang serviks yang A tidak ada, yang B tidak ada, yang C ada. USG kehamilan intrauterin bisa berkembang ataupun tidak. Yang B ini adalah kehamilan mola atau anggur, nampak honeycomb appearance. Yang C adalah kehamilan ekstrauterin cairan bebas intraabdomen. Nah, ini sudah tahu jawabannya ya, sehingga yang A ini apa begitu ya. Yang A tentu kalau ada kehamilan intrauterin bisa berkembang atau tidak begitu ya, maka ini termasuk dalam abortus gitu ya. Kalau yang B ini kehamilan mola atau anggur ya, mola hidotodosa ya. Jadi kehamilan anggur ya, karena nampak dalam USG ada honeycomb appearance. Kemudian di C ini adalah KET atau kehamilan ektopik terganggu ya, di mana akan ketemu kehamilan ekstrauterin dan cairan bebas intraabdomen. Nah, di lab spesifik tidak ada. Yang B ini kalau di cross check TSH-nya turun, FT4-nya naik ya. Yang C ini HB-nya turun ya, karena memang kehamilan ektopik biasanya ada perdarahan di intraabdomen ya. Manajemen sesuai jenis abortus, yang B ini abortus, yang A ya, yang B ini dilatasi koretase, yang C laparotomi, laparoskopi, emergensi. Nah, yang A tentu abortus, yang B mola, yang C KET. Ya, kita ini tanda-tanda awal untuk membedakan kehamilan kurang dari 22 minggu ya. Jadi antara abortus, mola atau KET. Ya, lebih detail kita akan bahas ya abortus. Nah, abortus ini ternyata juga ada banyak sekali. Nah, klasifikasinya ini ada beberapa, ada 5 ya. Yang pertama abortus imminens, yang kedua abortus incipient, yang ketiga abortus incomplete, 4 abortus complete, yang kelima misabortion. Nah, kita cross check satu persatu ya. Nah, dari pengertiannya dulu nih, abortus imminent ini sebenarnya dia adalah kita bilangnya juga ini ya istilahnya ya, threatened abortion ya, bahasa Inggrisnya begitu ya, threatened abortion. Jadi kehamilan yang memang terancam ya, abortus imminens atau terancam keguguran. Nah, atau kita bilangnya tanda-tanda awal dari keguguran atau terancam keguguran itu sendiri ya. Nah, kalau kita cross check sebenarnya janinnya ini enggak masalah ya, enggak masalah. Dia masih berkembang, denyut jantungnya juga baik begitu ya. Tapi kemudian dia ada flag-flag, dia akan keluar perdarahan. Nah, ini dengan manajemen yang tepat, misalnya dengan bed rest begitu ya, harapannya dia masih bisa berkembang dan memang banyak dari abortus imminens dari awalnya dia pun masih tetap bisa berkembang dengan baik. Ya, itu abortus imminens. Yang kedua, abortus incipient. Jadi incipient ini adalah abortus atau keguguran yang incipient, yang sedang berlangsung. Ya, sedang berlangsung ya. Kita lihat nih. Dia sedang berlangsung ya, gambarnya diingat-ingat ini ya. Dia ada perdarahannya lebih banyak tentu. Sedang berlangsung tentunya dia mau keluar ini. Biasanya nih janinnya sudah mati, sudah meninggal ya. Sudah meninggal atau janinnya nggak berkembang begitu, kemudian dia proses pengeluaran. Ini namanya abortus incipient. Ya. Nah, kalau kita bedakan dengan abortus iminen, janinnya yang abortus iminen biasanya masih sehat, masih bisa bergerak, denyut jantung masih ada. Abortus incipient biasanya sudah meninggal ya, sudah tidak ada denyut jantung janinnya, tidak ada pulsasi denyut jantung janin. Yang kedua, perbedaannya adalah ketika kita periksa dalam, ya kita lihat nih, yang namanya incipient itu sedang berlangsung. Kalau kita periksa dalam ini terbuka, ya serviksnya terbuka. Ya, kalau abortus iminen, serviksnya masih tertutup. Tapi memang ada flag begitu ya. Kita periksa dalam di sarung tangan pemeriksa tentu ada apa namanya? Ada lendir darah ya, ada darahnya ya. Nah, oke, ini ada 2 ya. Yang ketiga adalah abortus incomplete ya. Abortus incomplete adalah dia sudah gugur ya,
sudah gugur, tapi masih ada tersisa nih satu atau dua katakanlah ya, tersisa jaringan lah gitu ya. Nah ini, kalau kita periksa dalam karena memang ini prosesnya incomplete, artinya memang dia belum selesai, ya, maka kalau kita periksa dalam tentu ini masih terbuka, ya. Bisa jadi ini adalah kelanjutan dari abortus incipient, bisa jadi ya. Jadi abortus incipient ketika dia sedang proses berlangsung, ternyata nggak bisa komplit, masih ada sisa, namanya abortus incomplete ya. Kita periksa dalam, tentunya masih ada pembukaan. Nah, kalau yang komplit ini yang keempat, jadi bisa kelanjutannya ini juga ya, abortus incipient keluar jaringan keluar ternyata, semua sudah keluar, jadilah abortus komplit. Kalau abortus komplit, rahim ini sudah istilahnya sudah komplit semuanya sudah keluar ya, maka, kembali tertutup ya, serviknya kembali tertutup. Sehingga kita untuk membedakan, kita periksa dalam, pemeriksa periksa dalam ya, tentu sudah tertutup ya serviknya. Nah, yang terakhir ini misabortion. Jadi misabortion ini adalah kondisi di mana, janin ini sebenarnya, sudah meninggal juga. Denyut jantung janinnya juga tidak, ketemu ya, tidak ditemukan, terus kemudian tidak bisa bergerak, ya sudah meninggal di dalamnya, tapi belum bisa keluar. Ya, belum ada tanda-tanda bisa keluar dan sehingga karena belum ada tanda-tanda keluar, kadang juga ada flag ya, tapi, serviknya ini masih tertutup. Jadi ini misabortion ini kalau misalnya kita bedakan dengan abortus imminens, ini yang mirip ya. Jadi abortus imminens ini janinnya masih hidup, masih sehat. Nah, tapi terancam keguguran. Tapi kalau yang misabortion janinnya sudah meninggal, tapi memang belum ada proses abortus itu sendiri, ya. Jadi itu, definisinya dan saya kira ini nanti kita diskusi lebih lanjut ke sini ya. Oke, untuk membedakan sekarang mana yang abortus incipient, mana yang abortus, imminent, complete, incomplete, ya itu kita lihat di sini. Nah, kita tebak-tebakan nih sekarang yang A ini apa begitu ya. Kalau ada keluhan flek ya, serviknya tertutup, dari USG janinnya positif, denyut jantung positif, dan manajemennya hanya bed rest katakanlah ya untuk istirahat ya supaya tidak, bisa dipertahankan. Maka yang A apa? Kita bisa tebak yang A adalah abortus imminens ya, dia masih bisa dipertahankan ya. Nah, yang B ya, jika ada flek-flek perdarahan, nyeri ya, serviknya terbuka, kalau kita raba periksa dalam juga teraba produk kehamilan, dari USG juga tampak produk kehamilan ya, manajemennya adalah evakuasi, maka ini adalah sebuah abortus incipient yang sedang berlangsung ya. Kemudian yang C ini adalah flek ya, keluhannya flek, riwayat nyeri mulas disertai keluarnya produk kehamilan. Jadi sudah ada dari anamnesis sudah ada produk kehamilan yang keluar ya, dan serviknya tertutup, uterusnya normal pada USG dan manajemen pasca abortus ini yang disebut abortus komplit ya. Betul ya. Nah, yang D ini ya flek ya, di riwayat nyeri mulas disertai keluarnya produk kehamilan, tapi serviknya masih terbuka dan dari USG tampak sisa produk hamil dan butuh evakuasi, ya, maka disebut abortus incomplete. Dan yang terakhir, ya, jika ada flek, serviknya juga tertutup, masih ada janin, baik ada janinnya maupun tidak, atau ada janin maupun denyut jantungnya ada janin tapi denyut jantungnya nggak ada, denyut jantungnya negatif atau meninggal janinnya ya, atau tidak ada janinnya, misalnya nggak ada janinnya, misalnya katakanlah ini suatu unembryonic pregnancy begitu ya, itu dilakukan dilatasi dan koretase ya, maka ini disebut misabortion. Yang saya tanda pink ini adalah sebuah kita bilangnya blighted ovum, tapi sudah diganti istilah itu dengan unembryonic pregnancy. Jadi ini untuk membedakan abortus ya. Jadi sebenarnya dengan tanpa USG pun dengan pemeriksaan fisik, anamnesis yang teliti dan pemeriksaan fisik, periksa dalam itu sudah bisa mengarahkan ini lebih ke arah abortus yang mana begitu. Oke, itu yang pertama tentang abortus. Yang kedua adalah tentang mola hidatidosa ya, mola, kita bilangnya mola. Nah, mola ini adalah sebuah kehamilan anggur saya bilangnya ya, istilahnya ya. Jadi ini kehamilan anggur. Ingat aja gambar ini ya. Jadi ada
Hamil anggur, tentu ini bukan anggur yang beneran, bukan. Tapi memang kehamilan yang menyerupai, keluarnya itu menyerupai biji-biji anggur atau anggur itu sendiri ya. Jadi ada gelembung-gelembung yang menyerupai anggur ya. Suatu kehamilan yang tidak wajar ya, yang sebagian atau seluruh filikorealisnya mengalami degenerasi hidrofik berupa gelembung yang menyerupai anggur. Jadi ini seperti ya. Jadi bukan keluarnya anggur buah, bukan ya. Oke. Mola hidadosa ini secara histologis ditandai oleh kelainan filikoreanik yang terdiri dari polorefraksi trophoblast dengan derajat bervariasi dan edem stromaphilus ya. Oke. Kalau kita lihat di sini, nah nih. Nah, perkembangan dari mola ini begitu cepat ya. Jadi gelembung-gelembungnya ini semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat. Makanya tak heran eh, perkembangan rahimnya ini semakin lebih besar daripada usia kehamilan. Jadi katakanlah usia kehamilannya dihitung ini baru 3 bulan, tapi rahimnya perkembangannya bisa sampai sepusat. Itu setara dengan kehamilan 5 bulan. Ya, karena memang saking cepatnya perkembangan ini ya. Jadi seperti itu kalau misalnya kita lihat di sini ya, ini pada saat apa namanya, sepertinya di histerektomi nih ya, pasien ini ya. Kita lihat nih isinya itu juga gelembung-gelembung mola gitu ya. Nah, kalau kita ini tidak di histerektomi misalnya katakanlah dievakuasi begitu dengan dilatasi dan kuretase ya, keluarnya seperti anggur atau seperti bubur mutiara tuh yang kecil-kecil itu. Ya, bulat-bulat bulat-bulat itu banyak sekali. Nah, oke ya. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya tentu ini adalah kelainan substansi kromosom, kromatin seks ya. Ya, memang ada kelainan kromosom begitu ya. Jadi penyebab utamanya itu faktor resikonya ada beberapa. Yang pertama usia ibu, yang kedua status gizi, tiga riwayat obstetri ya, genetik, merokok, konsumsi alkohol. Jadi ini faktor-faktor risiko yang bisa menyebabkan ya. Nah, gejalanya tentu amenor, ya amenor tentu ini adalah salah satu tanda untuk ini ya. Akhirnya kita memeriksa kehamilan ya. Tes kehamilannya positif ya. Mual muntahnya bisa berlebihan ya. Tidak ada gerakan janin dan yang ini ya khas ya, rahimnya lebih besar dari umur kehamilannya ya. Dan keluar gelembung cairan mirip buah anggur bersamaan dengan perdarahan. Jadi ini tanda-tanda khasnya sehingga kita bilang bahwa oh ini kehamilannya adalah kehamilan anggur. Oke. Nah, dari penegaan diagnosisnya ini dari USG ya. Dari USG ini kelihatan dari USG rahimnya ini dipenuhi dengan ini ya. Gelembung banyak sekali. Ini yang kita namakan honeycomb appearance atau penampakan seperti sarang lebah ya. Seperti sarang lebah kan ini ya. Jadi seperti dan ini khas untuk mola ya, sebuah kehamilan mola atau kehamilan anggur itu sendiri. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu bahwa ini kehamilan anggur, manajemennya apa? Manajemennya tentu didilatasi evakuasi ya. Bisa kuret atau suction kuret, artinya diambil jaringan itu. Ya karena memang ini jaringan nggak sehat ya. Bisa dilakukan kuret beberapa kali sampai rahimnya benar-benar bersih dari sel trophoblast yang abnormal. Tapi kalau sekarang rata-rata pakai suction kuret itu biasanya cukup sekali ya. Sudah bersih biasanya. Nah, cek kadar atau level atau tir serum beta HCG sebagai counter check ya. Ini bisa di cross check, bisa di cross check tiap minggu ya. Kalau ininya ya, tentunya tiap minggu sampai 1 bulan itu selama 1 bulan itu tentunya harusnya kalau memang baik maka mola ini apa namanya bisa dikatakan sembuh ya, bisa dikatakan sembuh. Nah, bila serum beta HCG telah normal, barulah tindakan kuret dihentikan ya. Hasil kuret ini dikirim ke PA untuk menegakkan bahwa ini betul-betul kuret mola atau bahkan yang lain. Karena yang lain bisa ada yang namanya koriokarsinoma ya, di sebuah keganasan yang penampakannya juga mirip ya. Apa namanya dengan mola, tapi ini ganas ya. Nah, kalau ganas tentu harus ditata laksana diberikan kemoterapi ya. Tapi kalau mola tentu tidak ya. Oke. Nah, setelah pasca kuret setelah selesai ya, selalu dicek beta HCG ini tadi yang saya singgung ya. Beta HCG kuantitatif setiap minggu sampai 6 bulan sebenarnya ya untuk monitor apakah terjadi GTN. Ya, apakah terjadi gestasional trophoblastic neoplasia. Yang tanda baik adalah kurva dari beta HCG kuantitatif setelah dikuret itu tentu akan turun
semakin turun, itu berarti baik. Tapi kalau di cross check kok ternyata tidak turun-turun atau bahkan cenderung naik, wah ini bisa sebagai tanda GTN, gestasional trophoblastic neoplasia. Nanti harus di scoring ini ya. Apakah GTN ini adalah termasuk high risk atau low risk begitu ya. Nah, tentu dua-duanya ini GTN low risk atau high risk butuh tata laksana yang lain ya. Jadi butuh tata laksana dengan kemoterapi. Nah, pada penderita mola ini disarankan tidak hamil dulu selama 1 tahun ya, dan ini diminta untuk disarankan untuk memakai kontrasepsi setidaknya selama 1 tahun ya. Jadi supaya apa ya? Supaya tidak bias ya. Kalau misalnya ternyata hamil, kita bias nanti. Ini beta HCG-nya ini naik karena hamilnya atau naik karena dia berubah menjadi GTN gitu ya. Dia berkembang menjadi gestasional trophoblastic neoplasia. Maka sebaiknya memang disarankan 1 tahun tidak hamil dulu. Ya. Oke, itu tentang mola ya. Yang ketiga ini tentang kehamilan ektopik. Apa itu yang disebut kehamilan ektopik? Nah, kehamilan ektopik adalah kehamilan yang di luar rahim ya, di luar rahim itu gampangannya gitu ya. Kehamilan yang terjadi di mana implantasi terjadi di lokasi selain endometrium. Jadi bisa di mana-mana. Bisa di ini ya, kalau gambar-gambarnya ini banyak banget ya. Intersisial, ismus, intraligamen ya, ovarium, abdomen ya. Tapi yang paling banyak ya itu di ampula ya. Jadi kehamilannya di ampula di sini ya. Di bagian tuba falopi yang memang membesar. Ya, jika belum terjadi gangguan, belum timbul gejala atau belum pecah, disebut kehamilan ektopik saja. Ya, tapi biasanya sudah ada nyeri gitu ya. Tapi jika sudah menimbulkan gejala, misalnya sudah ada sudah ya saya bilangnya sudah pecah ya, sudah timbul perdarahan ya, bahkan perdarahannya itu masuk ke dalam intraabdomen dan bahkan bisa shock ya. Pasien bisa shock hemorrhagic, itu disebut kehamilan ektopik yang terganggu dan ini mengancam nyawa ya. Gambaran klinisnya ya, hamil muda dengan flek atau perdarahan, kemudian ada nyeri perut, ya, pusing, mual, muntah hebat, tekanan darah turun, takikardi dan ada anemi ya. Nah, faktor risikonya bisa ada beberapa, kalau misalnya ada PID ya, pelvic inflammatory disease ya, karena riwayat keputihan yang panjang ya. Lalu ada kehamilan ektopik yang sebelumnya ya, sebelumnya hamil, maka ada risiko terjadi kehamilan ektopik lagi untuk berikutnya ya. Kemudian ada riwayat dari pembedahan tuba ya. Kemudian riwayat infertility ya. Kemudian ada current intrauterine device, jadi menggunakan IUD, tapi ini kecil ya. Nah, untuk diagnosisnya tentu ini dari history taking, dari anamnesis, dari pemeriksaan ya, dari anamnesis tentu kita akan tahu bahwa dia memang hamil muda begitu ya, ada flek ya, ada nyeri begitu ya. Dari pemeriksaannya juga pemeriksaan fisik itu juga bisa kita cross check ya. Dari fleknya itu tentu dari periksa dalam ya, ada nyeri goyang serviks, terus kemudian ada fleknya, tentu serviknya masih tertutup ya. Dan bisa di cross check juga serial beta HCG juga ya. Tentu naik tapi naiknya juga tidak signifikan ya. Pada ultrasonografi itu ditemukan ektopik. Jadi ada gambaran nih di luar rahim. Kita lihat nih di sini. Ini ada rahim ya. Kosong rahimnya tapi justru malah ada semacam GS ini. GS itu gestational sac atau kantung kehamilan itu di luar rahim ya. Oke, nah, kalau gampangannya ya ini ya, endometrial sampling to determine if intrauterine product of conception. Jadi dilakukan sampling kalau misalnya memang curiga ya. Tapi sebenarnya juga jarang dilakukan ini. Ditegakkannya cukup dengan ultrasound. Dari ultrasound ini kalau memang nggak ketemu GS, tapi ternyata ketemu perdarahan ya. Ada perdarahan di intraabdomen itu kelihatannya juga khas tuh ya. Jadi ada darah di intraabdomen ya. Kalau misalnya kita arahkan ultrasonografi kita juga di antara liver dengan ginjal sebelah kanan, maka itu ada space ya, ada perdarahan. Itu khas juga bahwa itu tanda ada perdarahan dan kalau memang dia amenore, PP testnya positif ya kehamilan, ya kita tegakkan itu adalah sebuah kehamilan ektopik yang terganggu.
Nah, terapinya ada dua sebenarnya ya, bisa medical terapi, bisa surgical terapi. Nah, untuk medical terapinya apa? Kriterianya ya. Jadi ini bisa diberikan methotrexate sebenarnya ya, bisa diberikan obat kemoterapi. Tapi ada syarat-syaratnya tentu ya. Indikasinya stabil hemodinamiknya ya, tanpa aktif bleeding ya. Masih kecil tentunya ya. Pasien desire future fertility, pasiennya memang ingin untuk fertilitas yang berikutnya ya, pengen hamil lagi begitu ya. Kemudian absolute indikasinya general anestesi possess significant risk ya. Dan pasien ini able to return for follow up care. Nah, relatif indikasinya, indikasi yang relatifnya adalah unrupture masa yang memang belum ruptur, belum pecah, kurang dari 3,5 ya. Kemudian sudah mati ya, kondisinya sudah meninggal ininya janinnya, no fetal cardiac motion detected ya. Dan pasien yang beta HCG levelnya ini tidak melebihi dari predetermined level, yaitu ya di antara 6.000 sampai 15.000 ya, itu bisa ya. Tapi kontraindikasi untuk medicalnya ya, misalnya katakanlah ada absolute ini breastfeeding, immunodeficiency, alkohol, blood dyscrasia, leukopenia ya, non sensitivity ya, active pulmonary disease, peptic ulcer, hepatic, renal atau hematologi dysfunction, beta HCG yang lebih dari 15.000, nah, tentu ini tidak bisa dilakukan itu. Dan ada relatif kontraindikasinya, jika GS-nya lebih dari 3,5 itu juga nggak bisa, dan masih ada embryonic cardiac motion itu juga nggak bisa. Jadi itu tidak bisa dilakukan medical therapy. Nah, pilihannya yaitu tentu surgical therapy. Nah, surgical therapy untuk definitive surgery-nya kalau memang hamilnya itu disalping, dituba, maka dilakukan salpingectomy atau bahkan salpingostomy ya. Nah, salpingostomy. Kalau salpingectomy itu diambil, tapi yang disarankan kalau memang bisa salpingostomy, apalagi dilakukan ini ya, conservative surgery ya. Laparoskopi apalagi lebih bagus ya kalau memang memungkinkan salpingostomy. Jadi memang diambil masanya saja. Ya. Dan ini khusus untuk yang tubal ectopic pregnancy ya, tentu untuk tindakan kalau misalnya dia di kehamilannya ternyata di extrauterin, misalnya katakanlah di telur atau di intralegamenter, tentu tindakannya bukan salpingectomy atau salpingostomy, tentu tindakannya lain. Jadi tindakannya tergantung dari lokasinya di mana. Oke. Itu tadi kita membahas tentang perdarahan yang di trimester 1 khususnya kurang dari 22 minggu ya. Lalu apa perdarahan antepartum yang atau PAP atau HAP ya, hemorrhage antepartum ya, yang di atas 22 minggu. Nah, tentu ada banyak ya, placenta previa misalnya ya. Kemudian solusio atau abruptio placenta, fasa previa, ruptur uteri, gangguan pembekuan darah, persalinan preterm, dan ada patologi serviks ya. Tapi di sini saya tidak akan membahas semua, saya akan membahas dari yang beberapa saja yang saya tandai merah ya. Oke, kalau kita lihat sekarang untuk insidence dari perdarahan antepartum yang lebih dari 22 minggu itu 2-5% dari keseluruhan persalinan ya. Jenis perdarahannya ada beberapa, yang mendominasi yang paling banyak adalah karena solusio placenta yaitu 40% ya. Tidak terklasifikasi 35%, placenta previa 20% dan lesi traktus genitalis itu 5%. Nah, kalau kita bicara plasenta sekarang ya, berbicara plasenta itu ada yang implantasinya normal, ada yang separasi prematur, dan ada yang previa. Nah, yang disebut normal itu yang ini, normal ya, dia letaknya tidak menutupi jalan lahir dan dia tidak ada perdarahan ya, seperti ini ya. Yang disebut abruptio placenta itu adalah lepasnya ini loh ya, ari-ari atau plasentanya ini sudah lepas sehingga ada perdarahan di retroplasenta seperti ini. Inilah yang disebut abruptio placenta. Ini akan menyebabkan apa? Ya tentu peredaran darah atau uteroplasentar dari janin dan ibunya ini terganggu dan janin bisa gawat darurat ini yang terjadi ya. Oke. Nah, faktor risikonya ya nanti kita akan bahas, yang tentu yang jelas yang sering apa ya, misalnya terjadi preeklampsia sehingga bisa lepas seperti itu ya, atau ibunya ada riwayat trauma misalnya jatuh ya, atau bahkan pijit pijit perut nih, kadang itu ada
sebagian budaya masyarakat yang masih masih ada ya. Ayo dipersilahkan untuk pijit begitu ya, disarankan oleh orang tuanya untuk pijit begitu untuk membenarkan posisi. Tapi sebenarnya itu tidak disarankan ya secara medis ya. Karena bisa jadi itu malah bisa mengenai plasenta dan plasenta bisa perdarahan, bisa lepas seperti ini dan janinnya bisa dalam kondisi distres kalau tidak tertolong bisa meninggal di dalam kandungan begitu ya. Nah, yang gambar ketiga ini adalah plasenta previa di mana plasentanya adalah menutupi jalan lahir ya, dia di bawah namanya previa ini. Nah, sebenarnya ada penyebab yang lain ya, ya tadi ya yang sudah kita cek kita jelaskan di di tabel ya. Serviks ya. Hamil dengan kelainan serviks ya, misalnya perdarahan kontak ya, habis berhubungan ya, misalnya ada trauma begitu, tentu juga bisa perdarahan ya. Misalnya ada peradangan, ada infeksi, pendataran dan dilatasi serviks itu juga bisa menyebabkan perdarahan. Dan plasenta itu sendiri yang saya bilang tadi previa ya, itu menyebabkan perdarahan jika ada solusio, ada lepasnya plasenta, ada previa ya. Kemudian ada robekan sinus marginalis, itu juga bisa menyebabkan perdarahan antepartum. Ya, yang lain adalah fasa previa. Fasa previa itu ada pembuluh darah yang memang di bawah, itu bisa kelihatan dari USG ya. Dan lain-lain ini ada abnormalitas sistem pembekuan darah, itu juga bisa menyebabkan perdarahan antepartum. Nah, tapi yang akan kita bahas ini ya, kita lebih fokus ke plasenta previa. Yang pertama ya, plasenta ini menutupi seluruh atau sebagian ostium canalis cervicalis ya. Dan klasifikasinya bisa ada total, yaitu menutupi seluruh ostium, ada yang parsial, menutupinya itu sebagian saja, dan ada marginal. Marginal itu menutupi tepi ostium dan risiko tinggi perdarahan bila terjadi pendataran dan dilatasi serviks. Ini kita lihat gambarnya. Inilah yang total yang A ini, total semuanya. Yang B parsial. Parsial itu dalam artian ya cuma sebagiannya aja yang tutupi, yang lain-lain tidak gitu ya. Yang C ini marginal. Marginal cuma garis tepinya saja yang menutupi. Nah, untuk faktor risiko plasenta previa, ini pernah hamil dengan plasenta previa sebelumnya, kemudian ada riwayat seksio cesarea atau operasi pada uterus, ada multiparitas, ya, kemudian usia lanjut, dan ada hamil kembar. Gambaran klinik plasenta previa, ini perdarahan per vaginam tanpa nyeri, ya, kemudian perubahan hemodinamik sesuai dengan jumlah darah yang keluar, kemampuan kompensasi terhadap perdarahan cukup memadai pada ibu dan bayi, uterus ada fase relaksasi, tidak rentan rangsangan, dan umumnya disertai dengan kelainan letak ya. Biasanya karena plasentanya di bawah ya, sehingga ada kelainan letak ya, bisa presbo, bisa lintang begitu ya. Dan pemeriksaan USG cukup sensitif untuk plasenta previa, untuk penegaan plasenta previa. Nah, kunci penting untuk manajemen PAP atau perdarahan antepartum yaitu ini ya, problemnya ini ada dua ya. Satu, ketahui derajat shock hemorragicnya. Jadi ini perlu dilakukan resusitasi cairan yang adekuat sesuai kehilangan darah ya. Misalnya pasang infus 2 jalur jika diperlukan, oksigenasi, pasang kateter, posisi miring kiri. Dan tegakkan diagnosisnya. Diagnosisnya apa? Misalnya penyebabnya kelainan plasenta previa atau solusio plasenta atau misalnya kelainan serviks atau karena fasa previa. Nah, lalu manajemen sesuai diagnosis ya. Nah, pada kecurigaan plasenta previa, jangan sekali-kali berani melakukan periksa dalam ya. Jadi itu nanti bisa terjadi perdarahan lebih lanjut. Jadi kalau misalnya memang perdarahan antepartum ya, salah satu diferensial diagnosis adalah plasenta previa, jangan sekali-kali melakukan periksa dalam ya. Jadi ini kontraindikasi ya. Kontraindikasi. Ya, untuk manajemen kehamilannya apa? Ya, kalau plasenta previa untuk manajemen persalinan ya khususnya ya, tentu di seksio cesarea ini nggak ada tempat ini ya, nggak ada jalan lewatnya tertutupi ya, jadi nggak bisa ya. Yang kedua ini parsialis juga sesar. Yang ketiga marginalis ini tentu bisa dilakukan trial labor ya. Di istilahnya trial labor percobaan ya. Percobaan untuk persalinan per vaginam. Kalau memang ternyata ada perdarahan banyak, ya tentu ada keputusan sesar ya. Setelah diobservasi. Oke, itu plasenta previa. Sekarang kita lebih fokus ke membahas solusio plasenta. Seperti saya jelaskan tadi, jadi solusio plasenta itu lepasnya
plasenta atau ari-ari ya, lepas ya ini ya. Ada 2 tipe ya, ada yang dengan perdarahan, ada yang perdarahannya tersembunyi ya. Jadi ada 2 tipe ini. Nah, nih dia. Solusi plasenta adalah separasi prematur plasenta dari tempat implantasinya ya. Klasifikasinya bisa total, kalau semuanya lepas tentu janinnya meninggal ya. Jika parsial tentu janinnya dapat bertahan dengan 30-50% solusio. Tapi tentu masuk dalam kondisi fetal compromise atau fetal distress yang perlu terminasi segera. Tentunya seperti itu. Faktor risikonya hipertensi, ini ya tadi saya singgung ya, gestasional atau kronik ya, ada trauma abdomen habis jatuh, habis pijit seperti yang saya tadi bilang ya, penggunaan narkotika, kokain, morfin ya, riwayat solusio pada kehamilan sebelumnya ya, kemudian ada overdistensi uterus, hamil kembar, polihidramnion itu juga bisa menyebabkan risiko ya. Kemudian perokok berat ya, lebih dari 1 bungkus per hari. Oke, gambaran klinik solusio ini perdarahan per abdominam yang disertai nyeri uterus yang tegang ya. Kemudian adanya faktor risiko, shock yang tidak sesuai dengan jumlah darah ya karena memang bisa tersembunyi perdarahannya ya. Kemudian terjadi gawa janin, uterus tegang, mudah terangsang dan tetanik ya. Jadi istilahnya kenceng sekali begitu. Itu khas juga ya. Ketika Anda pegang perutnya itu kenceng dan tidak pernah relaksasi begitu. Itu adalah tanda khas dari abruptio plasenta ya. Dan gunakan USG untuk menyingkirkan plasenta previa dan melihat hematom retroplasenter. Prosedurnya untuk diagnostik, riwayat persalinan dan pemeriksaan fisik ya, kemudian ultrasonografi, konfirmasi bahwa ada atau tidaknya plasenta previa, dan sulit untuk mengenali pasti solusio plasenta ya karena memang biasanya gambarannya juga karena gambaran ada perdarahan-perdarahan yang sudah menggumpal seperti itu jadi susah ya. Nah, elektronik fetal monitoring, kontraksi dan kesehatan janin juga harus dilakukan ya, dan dilakukan spekulum ya, konfirmasi secara ultrasound, jangan melakukan periksa dalam pada dugaan plasenta previa. Dari lab ya kita bisa cross check jenis golongan darahnya, RH, COMS, HB-nya karena memang ini juga harus ada persiapan transfusi begitu ya. Fungsi koagulasinya seperti apa, waktu perdarahan, pembekuan, uji silang kesesuaian donor resipien dan maturasi paru janin bila mungkin ya. Tata laksana tentu inform choice dan inform consent ya, siapkan infus cairan dengan jarum besar, pastikan ketersediaan cairan dan darah, nilai dan pertahankan kondisi ibu dan bayi, golongan darah dan cross match, dan bekerja secara tim. Dan harus dilakukan resusitasi nih ya, resusitasi secara agresif untuk memelihara perfusi organ bayi dan ibu, mencegah DIC, stabilisasi tanda vital, infus cairan steroid atau plasma expander, perbaiki kadar HB dan beri oksigenasi. Untuk bayi perlu juga diperhatikan ya, lateral posisi untuk meningkatkan cardiac output hingga 30%. Jadi ibunya kita minta untuk miring kiri, lateral posisi ini ya. Uji maturitas paru jika mungkin ya. Pemantauan kesejahteraan janin dengan biophysical profile, ya, nilai waktu pembukaan darah, ya, dugaan solusio. Bila perdarahan terjadi pasca trauma, observasi selama 4 jam untuk melihat kemungkinan terjadinya gawat janin, ya, solusio plasenta atau kondisi gawat darurat lainnya. Manajemen pentingnya tetap sama, ya, problem PAP, ketahui derajat shock hemoragiknya, resusitasi cairan yang ada kuat sesuai kehilangan darah. Pasang infus 2 jalur jika diperlukan, oksigenasi, miring kiri, pasang kateter, dan jangan lupa tadi ya, call for help, minta bantuan sama tim. Ya, tegakkan diagnosisnya dan manajemen sesuai diagnosis. Nah, ini saya ingatkan sekali lagi, pada kecurigaan plasenta previa, jangan sekali-kali melakukan periksa dalam. Untuk manajemen kehamilan, ya, jika kondisi ibu dan janin stabil, bisa terminasi dengan induksi, tidak harus langsung sesar ya. Jika kondisi ibu dan atau janin tidak stabil, ini diterminasi dengan seksio sesaria emergency. Baik, ini yang terakhir ya, saya kira ini untuk perdarahan antepartum yang lain ya. Plasenta previa, tanda khasnya perdarahan dengan atau tanpa his, USG-nya plasenta previa ya. Kemudian solusio plasenta,
atau abrupsio, abdomennya tegang, tapi bukan his, tegang terus ya. Tadi sudah saya singgung ya. Dan dari USG tampak perdarahan retroplasenta dan terjadi gawat janin. Pada fase previa terdapat pembuluh darah melewati serviks. Ini tampak pada USG ya, khususnya yang ada fasilitas Doppler ya. Ruptur uteri ya, abdomen ini nampak bundle sign yang positif ya. Sering terjadi pada persalinan kala 1 fase aktif ya, riwayat sesar dan terdapat gawat janin atau loss of station ya. Gangguan pembekuan darah, terdapat riwayat gangguan pembekuan darah dan persalinan preterm, terdapat his pada usia kehamilan preterm, USG plasenta tidak previa ya. Patologi serviks, USG plasenta tidak previa, pada pemeriksaan in speculo tampak patologi serviks. Jadi ini adalah tanda-tanda khas yang bisa kita bedakan lebih mengarah kemana sih sebenarnya diferensial diagnosis itu, sehingga kita tepat dalam menegakkan diagnosis dan kita tepat dalam melakukan penanganan. Oke, baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.